Oke, makasih Kak Sarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, Pak Ustadz Haji Masturi, dan juga Kak Sarah dan sahabat-sahabat muda semua. Alhamdulillah sore hari ini bisa silaturahim dan kita mau sharing mengenai manajemen keuangan pasangan muda, di mana ya bisa dibilang pasangan muda ini paling concern ya ketika mau nikah biasanya adalah bisik-bisiknya tentang keuangan. Biasanya sih, alhamdulillah secara fisik siap, secara mental disiapkan, tapi yang sering kali jadi tantangan adalah tentang persiapan keuangannya. Baik itu yang sebelum menikah, berarti persiapan keuangan menuju pelaminan, maupun juga yang sekarang sudah menikah, tantangannya adalah bagaimana mengelola keuangan sebagai seorang pasangan muda. Di bulan Ramadan ini dan di saat-saat yang mustajab, kita sedang berpuasa, mudah-mudahan yuk mari kita doakan sama-sama guru kita terus diberkahi dengan ilmunya, diberikan umur panjang untuk Ustaz Haji Masturi. Kemudian untuk teman-teman semua yang belum menikah, Allah mudahkan jalannya, Allah mudahkan pencarian jodohnya, Allah mudahkan prosesnya untuk bisa segera menikah dan menggapai keberkahan. Kalau kata Pak Ustadz Masturi tadi, mudah-mudahan dapat yang 95%-nya tuh, yang enak banget, yang nikmat banget. Karena sekarang ini ya yang 5% aja belum dapat gitu, apalagi yang 95%-nya. Ya baru cuma bisa ngiri aja mungkin ya sama yang sudah nikah gitu kan. Ya sebetulnya nikah itu mudah. Nah ini Masya Allah nih Kak Sarah dan Kak Haidar ini bikin yang namanya nikahmudah.id ya. Saya salah tulis .com. Oke, nikah itu memang mudah. Yang susah itu, yang nikah itu sebetulnya mudah. Yang bikin sulit itu adalah keinginan kita sendiri yang suka aneh-aneh. Oh, nikah pengennya punya rumah dulu, nikah harus sudah punya mobil dulu, nikah harus sudah berpenghasilan tetap, nikah harus sudah ini, sudah itu, nikah itu harus cari orang yang kayak begini, kayak begitu, nikah itu resepsinya harus begini dan begitu. Itu yang bikin sulit. Sebetulnya kalau kita persepsinya bahwa pernikahan adalah jenjang menuju sebuah kehidupan baru, pernikahan itu mudah kalau kita mudahkan, pernikahan itu indah kalau kita lancarkan, insya Allah sebetulnya nikah itu 5%-nya enak, 90%-nya enak banget. Nah, mudah-mudahan yang sekarang belum menikah Allah mudahkan jodohnya ya. Baik, lanjut boleh bantu next. Saya agak concern dengan kondisi saat ini. Terlalu cepat. Satu aja. Oke, saya agak concern dengan kondisi saat ini. Teman-teman bisa cari datanya. Ternyata di Indonesia saat ini 10 tahun terakhir, bahkan 11 tahun terakhir datanya ada dari tahun 2012 sampai dengan 2024. Maaf, sampai 2023 ya, 2024 kan belum selesai ya. Angka pernikahan di Indonesia mencapai titik terendah dalam satu dekade. Jadi tahun 2013 ada 2,2 jutaan orang pasangan yang menikah, bukan orang ya, tapi pasang, 2,2 juta pernikahan. Di 2022 itu tinggal tersisa sekitar 1,7 juta. 2023 juga sama, lebih rendah lagi. Jadi ternyata sekarang pernikahan di Indonesia ini mencapai titik terendah. Tapi bukan cuma terjadi di Indonesia, ini juga ternyata terjadi di negara-negara maju. Nah, ini kenapa sih bisa sampai seperti ini menjadi kekhawatiran? Salah satu sebab mungkin karena zaman sekarang jumlah anak muda makin sedikit. Kenapa jumlah anak muda atau usia pernikahan makin sedikit? Karena jumlah anak makin sedikit. Dulu kan satu orang tua itu punya 7 orang anak. Saya adalah anak ke-6 dari 7 bersaudara. Tapi kalau saya sendiri dan mungkin generasi saya kira-kira sekarang punyanya 3 orang anak, 4 orang anak gitu ya. Tapi mirisnya sekarang banyak lagi yang kemudian ada fenomena lagi pengennya child free dan segala macam. Ini akan makin menurunkan tingkat pernikahan. Boleh dilanjut? Nah, data yang kedua juga masih dari data box atau dari katadata.com. Pemuda yang belum menikah di tahun 2014 itu 45%. Tapi yang belum menikah sekarang 68%.
Kebalikannya, yang pemuda yang sudah menikah sekarang 31% aja, yang dulunya 54. Jadi dulu itu 45 banding 54, yang sudah nikah 54, yang belum menikah 45. Jadi banyakkan yang sudah nikah sama yang belum nikah di kalangan pemuda. Nah, sekarang terbalik, banyakkan yang belum nikah dibandingkan yang sudah nikah. Sekarang 68% belum nikah, 31% sudah menikah. Saya agak kaget baca data seperti ini. Tapi kemudian apa sih definisinya pemuda? Dalam hal ini BPS bikin bikin perhitungan seperti ini. Ternyata ini usia pemuda dimulai dari 16 tahun. Jadi mungkin ada sebagian dari data tersebut yang memang masih di usia sekolah. Katakanlah 16 tahun itu mungkin masih SMA ya. Jadi yang disebut pemuda itu mulai dari usia 16 tahun. Artinya mungkin sebagian karena masuk usia sekolah maka masih pantaslah belum menikah. Walaupun ternyata sekarang usia pernikahan makin lama makin mundur. Kalau dulu ya mungkin 18, 19, 20, 21 lulus kuliah langsung nikah. Sekarang ada fenomena di mana makin banyak orang yang khawatir untuk menikah. Ini agak miris. Kenapa? Salah satu sebabnya adalah khawatir dengan masalah keuangan. Yang tadi dibilang pengen punya rumah dulu, pengen punya mobil dulu, pengen punya karir dulu, dan seterusnya. Kemudian mereka menunda pernikahan. Ini yang sebetulnya menjadi hal yang sebaiknya sih jangan sampai ini terjadi terus-menerus di kalangan anak muda zaman sekarang. Karena insya Allah yang namanya pernikahan itu tadi Ustadz bilang adalah membuka pintu rezeki. Salah satu yang membuka pintu rezeki itu adalah pernikahan. Jadi nikah itu orang menganggap sekarang ada banyak tuh, oh untuk membesarkan satu orang anak butuh dana sekian ratus juta rupiah gitu untuk mendidik anak gitu kan, untuk menikah butuh dana sekian ratus juta rupiah. Nah, ini percayalah. Kemudian banyak orang yang tetap menjomblo gitu ya karena menganggap belum siap secara finansial. Kalau ditanya kenapa ente belum nikah, aduh masih bokek tadi gitu kan. Nah, padahal terbalik, ente itu masih bokek karena nggak berani nikah. Nah itu, justru kalau kita sudah menikah, insya Allah akan dibuka pintu-pintu rezeki. Yang tadinya pintunya tertutup, insya Allah akan terbuka, bisa sebab karena pernikahan. Boleh lanjut? Nah ini ada tweet menarik nih di X nih, di Twitter. Coba teman-teman saya challenge cari cari red flag-nya di mana gitu. Nah, zaman sekarang lagi nyari red flag gitu ya. Temenku cowok lagi cari pendamping hidup. Dia kelahiran tahun 2000, sudah bekerja tahun 2000 berarti sekarang usia 24 ya. Sudah bekerja, gaji sudah dua digit itu berarti belasan juta, di atas 10 juta. Dewasa, senang diskusi, pinter banget, IPK 3,9 plus, pakai plus 3,9-nya ya. From top uni Indonesia dari universitas terbaik di Indonesia, lembut, suka masak, keluarga baik-baik, dan siap menikah. Ini kurang apa lagi coba di cowok nih ya. Dia cari perempuan yang penyayang, lembut, senang diskusi, tidak keras kepala, tidak emosian, dewasa, senang kucing, ceria, optimis, percaya diri, kondisi mental sudah lumayan baik. Ini cuma anak Gen Z yang ngomong kayak begini nih, kondisi mental gitu ya. Kalau anak anak Gen X nggak ada yang ngomong kayak begini. Sederhana, anak rumahan karena dia senang mainnya di rumah aja. Aduh, pokoknya ini mah anak alim banget ya. Punya kerja atau remote punya kerja remote artinya bukan kerja di luar tapi kerja di rumah, bisa berpotensi untuk kerja remote, dari keluarga baik, ingin nikah yang sangat sederhana dan keluarga memperbolehkan untuk pernikahan yang sederhana, dan bersedia untuk join income. Ayo, saya challenge nih sahabat-sahabat muda di sini, putri-putri, sahabat-sahabat muda, kalau ketemu cowok kayak begini, oke nggak sih? Kalau saya sih nemu red flag nih di sini nih, coba silahkan. Bersedia join income, langsung ketemu nih kata Anggun Nur. Bersedia join income. Oke, kalimat terakhirnya nggak enak banget ya. Kalau, aduh nggak mau deh, kata Senja Diana, iya nggak mau. Kenapa? Yang bikin nggak mau mana? Yang bikin nggak mau coba. Yang nggak sih, kenapa bikin nggak mau? Kalimat yang mana coba? Bersedia. Oh ini kalau Siva bersedia, oke. Kalau Siva bersedia, lihat lihat apa paragraf pertamanya kan oke banget gitu ya. Ayo coba komen yang lain gimana? Saya mau lihat komen yang lain. Ingin nikah sederhana, oke. Ini ingin nikah sederhana ini yang bikin mau apa yang bikin nggak mau nih? Yang bikin mau apa yang bikin nggak mau nih? Red flag ini. Oh ini red flag ya, yang bikin nggak mau ya nikah sederhana. Oh mau
nggak mau nikah sederhana, oke. Sebentar, oke, nggak mau bersedia, oke. Coba komen yang lainnya silahkan, ikut komen deh yang lain deh. Saya pengen tahu bagaimana view-nya teman-teman sama cowok kayak begini gitu. Kalau saya sih ngelihat kriteria pertama lihat ininya ya, lihat penjelasan UMI, UMI-nya satu paragraf 5 baris. Do I expect itu satu paragraf, tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Saya itu 5 baris. Saya itu orangnya kayak begini, lima baris dia cerita. Tapi dia pengen orang detail banget sampai 11 baris. Ini ya demanding sih ya, terlalu banyak ekspektasi kalau kata Fajar. Boleh. Nah, cuma red flag buat saya adalah kalimat terakhir dan bersedia untuk join income. Aduh, ini nggak laki banget dah yang kayak begini kalau menurut saya sih ya. Oke, lanjut. Nggak ada yang salah dengan join income. Sorry, sorry. Tidak ada yang salah dengan join income. Yang salah adalah kalau seorang suami berharap join income itu yang salah. Suami seharusnya ini perempuan itu seharusnya selalu berada dalam perlindungan dan penafkahan seorang laki-laki. Kalau dia masih single, maka di dalam penafkahan orang tuanya atau ayahnya. Kalau dia sudah menikah, maka dalam tanggung jawab dan penafkahan suaminya. Kalau suaminya nggak ada, maka dalam penafkahan atau tanggung jawab anak laki-lakinya. Kalaupun nggak ada, ya kakeknya, pamannya, pokoknya laki-laki. Kalau itu kemudian sudah punya suami dan kemudian tidak capable secara ekonomi, secara finansial, mungkin fisik terbatas dan seterusnya, nggak ada masalah sang istri membantu. Tapi kalau ini belum apa-apa, sudah minta join income, it's mean ya kalau saya sih nggak ada terserah kalau yang lain gitu ya. Ya itu catatan sederhana dari saya. Oke, lanjut. Atau boleh saya share screen dari sini aja mungkin pakai PPT ya, boleh saya minta jadi co-host supaya saya bisa. Boleh coach sebentar. Sudah coach, bisa dicoba. Oke, sip. Oke. Nah, teman-teman perlu pahami bahwa tidak semua rezeki itu adalah berbentuk harta. Jadi uang, kita sekarang kan bicara keuangan. Keuangan itu bagian dari harta, itu sudah jelas. Dan harta itu bagian kecil dari rezeki. Saya bilang bagian kecil dari rezeki. Kalau sudah menikah selama ini, saya alhamdulillah sudah nikah berapa tahun ya? 20, sudah lupa nih kan 21 tahun deh. 21 tahun menikah, salah satu rezeki yang sangat saya syukuri adalah mendapatkan pasangan yang qanaah. Itu bagian dari rezeki yang luar biasa. Itu bagian dari rezeki yang luar biasa dan mendapatkan pasangan yang qanaah. Mendapatkan istri yang qanaah. Tadi Mas Turi sudah bilang, qanaah itu bagian dari apa ya, keberkahan dari sebuah rumah tangga. Kenapa pasangan qanaah ini penting? Karena kalau hartanya banyak tapi istrinya nggak qanaah, wah sulit sekali, sulit sekali. Ketemu istri yang qanaah, dapat istri yang senang sedekah, dapat istri yang bisa mendidik anak, itu adalah rezeki yang luar biasa besar. Nggak berbentuk harta, tapi itu membuat kita mengatur harta jadi lebih mudah, lebih 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 dan kalau kita dapat istri yang nggak qanaah, nggak bisa ngatur anak dan seterusnya, maka kita butuh harta yang lebih banyak untuk bisa mengejar itu semua. Jadi pastikan bahwa kita memilih pasangan tuh yang baik. Yang baik itu kan sudah dijelaskan mungkin oleh guru-guru kita ya, cari agamanya. Oke.
Kemudian bisa lihat dari agama, bisa lihat dari keturunan, iya, dari pinternya, iya, dari hartanya, iya. Tapi pastikan nomor satu lihat agamanya dulu, baru yang lain ngikutin. Nah, tidak semua rezeki berbentuk harta dan tidak semua harta itu jadi rezeki. Kita mungkin akan ngalamin nanti akan ada masa di mana tidak semua harta bisa jadi rezeki. Kalau kita mengumpulkan harta, tapi kemudian kita tidak menjaga kesehatan, yang terjadi adalah malah tidak semua harta bisa jadi rezeki. Ada orang yang uangnya banyak, kebeli mau makan apa aja, mau tinggal tunjuk, bayarnya nggak ada masalah, rekeningnya turah-turah gitu ya. Tapi dia nggak boleh makan gorengan, nggak boleh makan santan, nggak boleh makan seafood, nggak boleh makan daging merah, nggak boleh makan kacang-kacangan karena asam urat, nggak boleh makan daging merah karena kolesterol, nggak boleh makan garam-garam karena darah tinggi, nggak boleh makan lemak-lemak karena udah obesitas, nggak boleh makan manis-manis karena sudah kencing manis, nggak boleh makan apa lagi ya, semuanya nggak boleh gitu. Padahal uangnya banyak. Nah, saat itulah dia punya harta yang nggak bisa jadi rezekinya dia. Jadi itu harta punya siapa? Jadi harta itu akan jadi rezekinya orang lain. Yang bisa dilakukan adalah ngelihat orang lain makan enak, oh, udah saya udah merasa enak lihat makan enak. Artinya harta rezeki selain harta, selain tadi istri soleha, juga kesehatan harus dijaga. Kalau anak Z sekarang bilangnya mental health penting banget gitu ya untuk dijaga gitu kan. Nah, maka jangan cuma fokus kepada nominal. Saya di sini mengajak, yuk jangan cuma fokus pada nominal harta kita. Nah, yang tadi takut-takut untuk menikah, saya mau kasih nasihat dari Rasulullah SAW ketika beliau sampaikan dalam salah satu hadisnya, bukan termasuk golonganku orang yang merasa khawatir akan terkukung hidupnya karena menikah, kemudian ia tidak menikah. Jadi ya ia nggak nikah atau menunda pernikahan karena khawatir dengan terkukung hidupnya, terkukung secara ekonomi, terkukung secara mungkin takutnya, aduh kalau udah nikah ntar nggak bisa main, aduh kalau udah nikah ntar nggak bebas, aduh udah nikah ntar nggak bisa naik gunung, oh kalau udah nikah nggak bisa jajan, oh kalau udah nikah nggak bisa ini, nggak bisa itu. Padahal yang bikin nggak bisa itu cuma mindsetnya aja. Nah, ini akan orang yang menunda nikah atau tidak menikah karena takut untuk terkukung hidupnya nanti. Dan itu kata Rasulullah bukan termasuk golonganku. Jadi hati-hati ya, hati-hati kita berprasangka baik Allah itu memberikan rezeki bagi setiap hambanya dan pernikahan adalah salah satu pembuka pintu rezeki. Khusus untuk pasangan muda, pesan saya adalah perbaiki pola komunikasi keuangan. Karena ini penting, jauh lebih penting dibandingkan kita punya uang berapa adalah bagaimana cara kita mengkomunikasikan keuangan kita dengan pasangan. Kalau kita katakanlah bilangnya lagi nggak punya duit, tapi dengan cara yang berbeda, kita akan mendapatkan doa dari pasangan kita. Tapi kalau kita nggak punya duit, bilangnya dengan cara yang berbeda, kita malah mungkin malah akan disumpahin sama pasangan. Kalau kalau katakanlah yang kalau bilangnya nggak baik-baik, udah jangan beli macam-macam. Oh, lagi nggak punya duit, lagi pusing tahu, marah-marah. Apa yang terjadi? Pasangannya malah ikut marah. Kamu sih malas nyari duit dan seterusnya. Dulu sih punya punya kesempatan nggak diambil. Kenapa nggak ngambil kerja yang di sebelah sana dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau bicaranya baik-baik, mah tolong doain ya. Sekarang lagi nggak punya untuk beliin ini beliin itu. Tapi insya Allah habis ini mungkin kalau banyak doa kita bisalah dibuka jalan yang lebih baik rezekinya. Nah, yang dapat ada apa? Yang dapat doa dari pasangan kita. Jadi pola 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 komunikasi sangat mempengaruhi. Apa yang harus disamakan terutama untuk pasangan muda yang sudah menikah atau baru menikah nih ya. Satu, menyamakan visi keuangan keluarga. Jadi kalau visinya nggak sama dalam keuangan keluarga, nanti akan ketemu masalah. Masalahnya bukan masalah kekurangan uang, masalah kelebihan uang. Mohon maaf, klien yang datang ke saya cuma ada dua jenis. Satu klien yang kekurangan uang, satu klien yang kelebihan uang. Cuma dua itu aja yang datang ke saya. Coba tebak yang mana yang lebih banyak yang datang. Yang kekurangan apa yang kelebihan? Yang kelebihan uang. Karena kalau yang kekurangan uang, mohon maaf, silakan hubungi amil zakat terdekat ya, jangan hubungi saya ya. Yang kelebihan uang baru hubungi saya. Nah, yang kelebihan uang itu maksudnya gimana? Kelebihan uang adalah dia penghasilannya 10, tapi kemampuan mengelolanya levelnya 5. Padahal level penghasilannya 10. Itu berarti punya masalah apa? Kelebihan uang. Dia punya
kemampuan uang levelnya 5, tapi penghasilannya levelnya 7. Nah, di situ berarti dia punya masalah kelebihan uang. Nah, orang-orang seperti ini kenapa jadi punya masalah? Karena kadang-kadang nggak kompak suami istri. Contoh sederhana, begitu baru nikah, rumah dulu apa mobil dulu, itu jadi salah satu bahan diskusi yang mungkin nggak bakal selesai dalam waktu yang pendek. Pertanyaan kemudian adalah, istri boleh kerja nggak? Itu adalah salah satu bahan diskusi yang perlu dibahas tergantung pada visi keluarga tersebut. Misalnya nanti anak sekolahnya di mana ya? SDIT, sekolah negeri, atau sekolah swasta yang lainnya. Ini menentukan keuangan, tapi komunikasi antara pasangan ini sangat menentukan. Yang kedua adalah sinkronisasi kebiasaan. Apa kebiasaan? Kebiasaan belanja, kebiasaan saving terutama. Kenapa? Karena berlatar dari dua latar belakang yang berbeda, dua keluarga yang berbeda. Misalnya si suami latar belakang dari keluarga ya biasa-biasa aja. Si istri dari latar keluarga mungkin yang lebih secara ekonomi. Ketika ketika istrinya jajan misalnya, nilai jajannya yang buat suami, wow fantastis, waduh, kok jajannya kayak begitu ya, gitu. Menurut suami itu mewah banget, menurut istri enggak, biasa aja kok. Kenapa? Karena dari dua latar belakang keluarga yang berbeda. Nah ini harus disinkronkan, jangan sampai kemudian merasa tidak nyaman atau jadi sumber konflik karena kurang ngobrol antara suami sama istri tentang apa itu saving dan belanjanya mau seperti apa. Jadi harus mau duduk bareng dan terbuka. Nah, ini terbuka penghasilannya sebetulnya berapa sih? Kemudian untuk rumah tangga sebetulnya sih angka cukupnya berapa sih? Nah, tiap keluarga kan beda, tiap rumah tangga kan beda. Disinilah perlu dua pasangan ini duduk bareng, ngobrol santai, tapi harus ada solusinya supaya jalannya bisa bareng. Yang ketiga, sepakati tujuan keuangan. Kenapa? Karena tujuan keuangan akan mempengaruhi kita mau saving atau mau belanja. Kita mempengaruhi mau investasinya di mana. Nah, karena itu sepakati tujuan keuangannya apa. Tujuan keuangannya apa sih? Oh, saya mau pensiun di usia berapa? Maunya kerja terus atau mau bisnis? Maunya nanti kalau sudah pensiun itu tinggal di kampung, katakanlah berkebun atau apapun, atau tetap tinggal di kota ngelola bisnis atau apa. Nah ini kan mempengaruhi juga tujuan-tujuan keuangan di masa depan. Yang keempat, strategi. Nah ini semua mempengaruhi strategi. Visi kan akan mempengaruhi strategi keuangannya seperti apa. Mau investnya dalam bentuk apa. Misalnya begini, ada orang yang nggak biasa invest, begitu pasangannya invest beli saham, oh langsung ketakutan. Jangan beli saham. Saham itu resikonya tinggi dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Karena nggak biasa. Bahwa pasangannya mungkin sejak masih single udah biasa tuh invest di saham. Enggak kok, aku dari dulu udah biasa, tahu kok analisa saham seperti apa. Nah ini harus dibicarakan. Kalau enggak akan terjadi masalah. Tujuan keuangan apa yang perlu disinkronkan atau yang perlu disepakati? Biasanya di pasangan muda, satu membentuk dulu yang namanya dana darurat. Apa itu dana darurat? Uang simpenan untuk kondisi emergensi. Ini penting banget teman-teman punya yang namanya dana darurat. Kenapa? Karena kalau nggak punya dana darurat, yang terjadi gampang banget terjerumus sama yang namanya pinjol. Gampang banget terjerumus pengen cari jalan singkat dengan cara pinjam sana, pinjam sini. Jadi harus punya dana darurat. Yang kedua, punya rumah sendiri. Ini tujuan keuangannya pasangan muda. Jangan merasa terlalu nyaman di PMI. Apa itu PMI? Pondok Mertua Indah. Senyaman-nyamannya Pondok Mertua Indah tidak akan lebih nyaman dibandingkan rumah sendiri yang mungkin ukurannya lebih kecil, it's okay, tapi punya kekuasaan sendiri. Ini yang kadang-kadang laki-laki kadang-kadang nggak ngeh bahwa perempuan itu punya kebutuhan untuk teritori. Sederhana, udah tinggal di rumahku aja, mungkin kata suaminya begitu ya. Rumahku besar kok gitu kan, kamarnya banyak, kita nggak akan bisa tetap punya privasi, punya kamar sendiri. Oke, mungkin sebulan 2 bulan merasa nyaman, tapi lama-lama seorang istri nggak bisa ngatur kamar mandi sendiri, nggak bisa ngatur dapur sendiri, nggak bisa ngatur ruang tamu sendiri, nggak bisa ngatur taman depan rumah sendiri. Apa yang terjadi? Akhirnya merasa nggak enak sama mertua. Kenapa? Karena masih tinggal sama mertua. Tapi kalau suaminya bisa menyediakan rumah walaupun lebih kecil, tapi punya kewenangan sendiri menjadi ratu di rumahnya.
Jadikan istrimu sebagai ratu, maka hidupmu insya Allah akan tetap nyaman. Begitu pesan untuk para suami nanti ya. Punya kendaraan ini mau seperti apa? Kendaraan dulu atau rumah dulu? Ini juga harus menjadi tujuan keuangan, harus diskusikan mana yang lebih prioritas. Kemudian pendidikan anak, ini juga penting, pensiun, dan juga jangan lupa haji dan umroh jadi salah satu tujuan keuangan kita sebagai seorang muslim. Ini dibicarakan, kapan kita mau haji? Ini kalau niat aja nggak punya, bahaya ini. Kalau pasangan muda begitu nikah harus sudah punya niat, punya visi. Kita mau haji tahun berapa? Yuk, mumpung masih muda, yuk usia 40 misalnya. Atau usia 35, atau usia 45, terserah. Yang penting punya visi kapan mau berangkat haji atau minimal umroh. Yang perlu difahami sebelum kita bicara tentang strategi adalah hukum sebetulnya. Fahamilah rule and role, peran dan aturan suami istri atau pasangan muda dalam keuangan keluarga. Harus tahu peran saya sebagai suami apa, peran saya sebagai istri apa. Kalau nggak tahu perannya, nanti malah tabrakan atau saling lepas tangan, atau malah kemudian terjadi adalah perebut peran. Nah, kalau orang Barat bilang begini, marriage is like a workshop. The husband work, the wife shops. Nah, ayo setuju nggak sama kayak begini nih? Pernikahan adalah workshop. Suaminya work, istrinya shop. Walaupun kelihatannya kalimatnya indah, tapi bukan seperti ini sebuah pernikahan dalam keluarga Islam. Oke, seorang keluarga Muslim seharusnya berpegangan pada ayat 34 dari surat An-Nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain. Dan karena mereka laki-laki itu telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang solih ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka, dan seterusnya. Ini menjadi panduan kita dalam berumah tangga, bahwa kalau kita, kata Rasulullah, kalau kita jalan bareng harus ada pemimpin. Jalan bertiga ada pemimpin satu, bahkan jalan berdua pun harus ada pemimpin. Itu baru jalan bareng. Apalagi ini menjalani kehidupan seumur hidup, harus ada yang menjadi pemimpin. Pemimpinnya nggak usah ditunjuk pakai pemilu, nggak usah bikin pencalonan dulu, nggak usah masuk bilik suara. Allah sudah tetapkan. Yuk, yang jadi pemimpin dalam rumah tangga adalah laki-laki. Seorang suami hendaknya menjadi pemimpin. Apa itu peran seorang laki-laki? Nah, setelah peran, apa tugas laki-laki? Tugas laki-laki, perannya sebagai pemimpin, tugasnya adalah apa? Menafkahkan sebagian harta mereka. Jadi, qawam, laki-laki sebagai qawam itu menafkahkan. Nah, ini adalah tugas bagi seorang laki-laki. Tadi Ustaz sudah bilang, Ustaz Masturi sudah sampaikan, tidak ada kewajiban bagi seorang istri untuk menafkahi suaminya. Yang menafkahi keluarga adalah seorang suami. Kenapa? Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam di sini pemimpin, bukan pemimpin berarti jenderal, bisa nyuruh apa aja sama istrinya, bukan. Pemimpin di sini dalam arti adalah pelindung, pengayom, menjadi patron, menunjukkan jalan, menjadi imam, melindungi, menyayangi, menafkahi. Bahkan kalau kalau guru-guru kita bilang, suami itu tanggung jawabnya sampai akhirat, sehingga kemudian baik buruknya seorang istri itu tanggung jawabnya seorang suami. Ketika pertanggungjawaban di akhirat, istri akan dimintai pertanggungjawaban tentang amal soleh dan perlakuan tentang dirinya sendiri, sendirian aja, individu. Tapi begitu seorang suami dimintai pertanggungjawaban, bukan cuma tentang dirinya sendiri, tapi juga tentang istrinya, tentang anak-anaknya. Nah, itulah tanggung jawab sebagai seorang qawwam. Jadi kita paham mana peran seorang suami adalah menjadi qawwam, menjadi pelindung. Peran seorang istri apa? Seorang istri perannya sederhana. Perannya adalah khidmat kepada suaminya. Lalu apa tugasnya? Nah, tugasnya di sini taat kepada Allah, memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Apa yang dipelihara? Melihara kehormatan, menjaga kehormatan, juga menjaga harta suami. Itu tugasnya seorang istri, karena perannya adalah berkhidmat kepada suami. Nah, saya mau tanya nih teman-teman nih, coba silahkan dijawab di kolom komentar. Uang suami adalah uang istri. Uang istri adalah uang istri. Nah, ini benar apa enggak? Ya, silahkan jawab di kolom komentar. Ini kan sering denger kan kayak gini nih. Yuk, silahkan jawab yuk di kolom komentar. Saya pengen lihat komentarnya.
Benar, betul, betul, benar kok. Perempuan semua yang jawab nih, laki-lakinya kemana ini? Bro, bantu jawab bro. Bro, jawab bro. Wah, kalah ini kita nih. Ayo sahabat muda, bro, jawab bro. Oke, keluar juga laki-lakinya. Enggak bener, WC. Enggak dong, kata Rega. Setahu saya bener. Oke, 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 oke. Ini dari mana sih kalimat ini berasal? Kita sering dengar ya, sering dengar tapi nggak tahu sumbernya. Nah, karena nggak tahu sumbernya, ini dari mana? Yuk kita klarifikasi dulu. Ini ada dua kalimat di sini. Kalimat pertama adalah uang suami adalah uang istri. Ini kalimat yang pertama. Kalimat kedua, uang istri adalah uang istri. Oke, benarkah? Oke, saya mau sampaikan teman-teman semua dalam Islam, uang istri adalah uang istri. Yes, benar. Ini tadi Ustadz Masturi sudah sampaikan. Suami nggak boleh tuh minta uang istri, ya. Istri udah kaya sebelum menikah, begitu menikah bawa perabotan pribadi, bawa mobil, ya suami nggak boleh ngeklaim itu punya dia, bahkan makanya pun harus minta izin. Tapi kalimat yang pertama nih, uang suami adalah uang istri, benar apa salah? Salah, tetot. Ini salah. Uang suami bukan uang suami. Jadi yang benar gimana dong? Uang suami bukan uang istri. Yang benar gimana dong? Yang benar adalah, ini saya hapus dulu ya. Yang benar adalah, oke, yang benar, kalimat yang benar bagi seorang muslim adalah uang suami adalah uang suami. Uang istri adalah uang istri. Plus, belum selesai kalimatnya nih. Dan suami wajib garis bawahi yang banyak menafkahi istri. Nah, ini yang benar. Uang suami adalah uang suami, uang istri adalah uang istri, dan suami wajib menafkahi istri. Ini kalimat yang benar. Jadi, nggak otomatis uang suami itu menjadi uang istri. Kok begitu? Apa dasarnya? Dasarnya lihat dong di surat masih di surat An-Nisa tentang hukum waris. Kalau suami meninggal dunia, ternyata istri sebagai ahli waris berhak atas seperdelapan dari harta tersebut. Kalau punya anak, seperempat dari harta tersebut. Kalau tidak punya anak, artinya apa? Nggak, bukan punya istri, itu punya suami yang kemudian diwariskan kepada istrinya. Kalau uang suami adalah uang istri, ya kalau begitu kalau suami meninggal jadi punya istri semua dong. Kan tadinya punya bareng, begitu meninggal ya jadi punya istri. Kan suaminya udah nggak ada. Ternyata enggak. Ternyata diwariskan kepada istri. Artinya itu bukan punya istri. Dan dalam riwayat kita kenal ada seorang istri yang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah suamiku pelit, nggak suka ngasih duit. Boleh nggak aku ngambil uangnya? Ya sekedar untuk keperluan aja buat rumah tangga. Kata Rasulullah apa? Boleh, tapi sebatas hak nafkahnya sebagai seorang istri. Buat kebutuhan rumah tangga boleh ngambil uang suami sebatas haknya, bukan seluruh uang suami bisa diklaim, bukan. Ini suami kok belum ngasih uang belanja ya, tapi di laci ada uang. Oh, mungkin suaminya lupa. Nah, itu boleh dipakai. Sebatas memang uang belanjanya segitu, gitu kira-kira. Nggak otomatis jadi milik istri, tapi haknya istri ada di hartanya suami. Ingat, di harta suami ada haknya istri, tapi tidak semua ya. Nah, suami istri harus saling memberi. Istri memberi pendapatnya pada suami, dan suami memberi pendapatannya sama istri. Ya, jangan terbalik ya. Istri itu memberi pendapat, kalau suami memberi pendapatan. Seorang wanita itu, ini ada studinya dari Mayo Clinic mengatakan bahwa seorang perempuan itu bisa memproduksi kata-kata jauh lebih banyak dibandingkan dengan seorang suami. Perempuan itu punya kecerdasan verbal yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan suami. Ini bahasa bagusnya ya. Bahasa sehari-harinya istri lebih bawel dibanding suami. Itu bahasa sehari-harinya ya. Tapi saya perbagus bahasanya bukan begitu. Istri itu punya kata-kata yang perlu dikeluarkan lebih banyak dibandingkan dengan suami. Makanya seorang istri biasanya lebih sering cerita dibandingkan dengan suaminya. Suaminya agak kalem, agak diam, istrinya lebih sering cerita.
Oleh karena itu, istri dikasih ruang untuk berpendapat. Suami jangan mentang-mentang pemimpin nggak ngasih ruang untuk pendapat. Kasih banyak ruang buat istri untuk berpendapat. Dan suami jangan pelit ngasih pendapatan ya. Jadi suami harus banyak pendapatan, istri boleh punya banyak pendapat gitu ya. Jangan terbalik. Suaminya banyak omong, pendapatnya banyak, tapi pendapatannya kecil. Aduh, suami macam apa kayak begitu ya. Suami itu harus lebih banyak pendapatan dibandingkan dengan pendapat. Oke, nggak banyak omong tapi selesai urusan gitu ya. Nah, lalu pertanyaan, lalu berapa sih seharusnya setoran suami sama istri setiap bulan? Tadi kan suami wajib ngasih nafkah ya. Apakah 100% suami ngasih nafkah sama istri? Ini gajiku 1 bulan nih 100% kasih, terserah kamu yang ngatur. Apa begitu? Atau uang belanja berapa sih? Sekian-sekian mas. Oke, ini sekian uang belanja, sisanya aku yang ngatur. Atau dibalik, nah, uang buat aku ngantor ke keperluan kerja kira-kira segini sebulan. Nah, sisanya mama yang kelola. Atau begitu, mana yang lebih baik? Ini bukan masalah hukum lagi. Ini sudah masuknya hukum dasarnya. Suami wajib menafkahi istri itu hukum dasar, tidak boleh dilanggar. Yang menjadi strategi adalah siapa yang ngatur uang. Itu boleh kita strategi. Itu wilayah yang kita boleh fleksibel. Boleh suami yang ngatur strategi, boleh istri yang ngatur strategi, tergantung siapa yang lebih jago ngatur duit atau yang lebih telaten lah ya gitu. Biasanya si istri di kultur Indonesia itu nggak ada masalah. Mau 100% dikelola istri, mau mau istri kelola uang belanja aja, mau mau suami cuma pegang uang saku, itu terserah. Itu pengaturan yang harus dibicarakan ya. Tapi hati-hati ini nanti untuk para istri ya. Kadang ada istri yang bangga, oh aku dong semua ATM suamiku, buku tabungan, slip gajinya, uang gajinya, aku semua yang pegang. Dia aku kasih aja uang harian. Nah, kadang-kadang ada istri yang bangga begitu. Nah, ada juga suami yang bangga, aku mah nggak usah banyak pikir dah, kasih semua sama istri beres, biar dia yang ngatur. Ada 3 kemungkinan nih kayak begini nih. Satu kemungkinannya adalah suaminya cinta banget sama istrinya. Kemungkinan kedua, suami yang percaya sama istri untuk ngatur segala macam karena istrinya pinter banget. Tapi yang nggak enak kemungkinan ketiga. Kemungkinan ketiga, suami yang nggak peduli dengan urusan uang. Terserah mama, pokoknya aku mah yang penting mobil ada bensinnya, mau makan ada duitnya, mau nonton ada filmnya, listrik diisi, aku mah terima beres. Ada juga suami yang manja kayak begitu, bukan percaya, bukan bukan cinta, bukan, tapi nggak peduli. Jadi yang pontang-panting istrinya yang bingung, aduh gimana caranya ini gaji segini tapi pengennya banyak banget gitu ya, istrinya suaminya nggak mau tahu. Nah ini yang harus kita hindari ya. Suami tetap sebagai kowam bertanggung jawab atas semua urusan rumah tangga. Kecukupan kecukupan belanjanya seorang istri bukan masalah jagonya istri, tapi tanggung jawab suami untuk bisa ngatur itu. Ingat, tanggung jawab tidak bisa didelegasikan. Tugas boleh delegasi, tapi tanggung jawab tidak bisa delegasi. Karena suami sibuk kerja di luar rumah, maka tugas ingat bukan tanggung jawab, tugas beres-beres rumah dialihkan kepada istri. Yang tanggung jawab siapa? Yang tanggung jawab tetap suami. Jadi nggak ada ceritanya tuh istri tanggung jawab ngepel, tanggung jawab masak, bukan. Ngepel, masak, nyuci piring, itu semua tanggung jawabnya suami. Tugasnya sehari-hari boleh didelegasikan kepada istri. Tapi kalau delegasinya nggak sempurna, ya yang namanya ngasih tugas harus dikasih ongkos juga kali bos, ya kan? Ngasih tugas doang tapi nggak dibekali dengan alat yang memadai kan juga kasihan. Dikasih tugas masak tapi cuma dikasih kompor kayu. Dikasih tugas ngepel tapi nggak dikasih mesin robot penghisap sekarang, zaman sekarang kan pakai robot penghisap gitu kan. Akhirnya istrinya masih ngepel di bawah-bawah gitu kan. Jadi kalau ngasih tugas, kasih juga peralatan yang memadai. Itu bos yang bagus tuh begitu. Lanjut, apa istri perlu berhenti kerja kalau sudah nikah? Nah, ini juga ranah diskusi, ranah yang fleksibel bisa dibicarakan. Nggak harus misalnya ada patokannya kerja, nggak bisa juga.
Ada suami yang melarang istrinya kerja? Ada. Boleh nggak suami melarang istrinya kerja? Boleh. Suami boleh melarang istrinya cukupi semua kebutuhannya, termasuk kebutuhan pulsanya, kebutuhan bersoleknya. Mohon maaf Pak, istri itu punya kewajiban yang namanya dandan-dandan, yang namanya apa bersolek, tampil cantik di hadapan orang lain, itu juga kebutuhan seorang istri yang perlu dipenuhi oleh suaminya, yang suaminya harus paham. Apa suami yang care ya, tapi suami bisa menyediakan skincare. Nah, itu penting kalau zaman sekarang ya. Jadi kalau tadi Ustadz bilang, oh kebutuhan itu adalah sandang, pangan, papan. Sekarang sudah meluas. Sandang, pangan, papan, colokan, jaringan, penampilan. Aduh, banyak kebutuhan zaman sekarang ya. Walaupun sebetulnya itu bukan kebutuhan primer ya, itu kebutuhan sekunder bahkan tersier ya. Cuma sekarang kadang-kadang itu dianggap menjadi sebuah kebutuhan primer. Ya. Terus kalau perempuan kerja, gajinya buat siapa? Nah, ini pesan untuk para laki-laki. Sahabat muda laki-laki di sini, pesan saya satu. Wanita itu tulang rusukmu. Jangan jadikan ia sebagai tulang punggungmu. Tidak akan tegak berdirinya seorang laki-laki saat ia jadikan tulang rusuknya sebagai tulang punggung. Perempuan itu tulang rusuk, adanya di dada untuk dipeluk, disayang. Laki-laki itu tulang punggung, adanya di belakang untuk menopang. Ya, jadi kalau laki-laki mau berdiri tegak, nggak nunduk malu, itu harus menjadi kawam yang baik bagi seorang istri. Kalau istri kerja, boleh perlu ngasih setoran nggak sama suaminya? Ya ini juga bagian dari diskusi. Yang penting suami jangan sampai nyuruh istri kerja demi menambah penghasilan keluarga. Ya, jangan nyuruh ya, jangan nyuruh istri kerja demi dapat penghasilan keluarga. Kalau istri, saya mendukung seorang istri yang bekerja nggak ada masalah. Karena di beberapa bidang tertentu diperlukan istri yang bekerja, diperlukan tenaga kerja perempuan. Misalnya di sektor kesehatan, di sektor pendidikan itu memang perlu ada banyak peran perempuan di situ. Walaupun juga perlu peran laki-laki, sekarang kurang dominan di sektor pendidikan dan kesehatan. Saya ngelola rumah sakit, 5 rumah sakit yang saya kelola. Salah satu hambatan kami mendapatkan sertifikasi syariah adalah perawat laki-laki itu kurang, karena perawat itu lebih banyak perempuan. Padahal salah satu syaratnya dapat sertifikasi syariah untuk rumah sakit adalah menyediakan perawat laki-laki untuk memandikan pasien laki-laki, pasang kateter. Pasang kateter itu artinya dia harus menyentuh bagian-bagian aurat ya. Nah itu kadang-kadang kita juga kesulitan. Kenapa? Karena perawat laki-laki itu kurang. Kemudian di dunia pendidikan, lebih bagus memang dunia pendidikan itu lebih banyak dominannya perempuan karena jiwa pendidikannya lebih bagus. Tapi bahaya juga kalau semua guru perempuan. Laki-laki, seorang anak laki-laki juga perlu contoh-contoh bagaimana menjadi seorang lelaki sejati itu. Sedangkan sebagian besar waktunya di sekolah lihatnya ibu-ibu. Pulang ke rumah cuma ada ibunya, bapaknya kerja. Ketemu bapaknya mungkin cuma berapa jam dalam satu hari. Sehingga kurang role model. Ini perlunya juga role model. Cuma yes, saya tetap mendukung perempuan di dunia kerja karena tetap diperlukan. Di sektor-sektor yang khusus memang butuh perempuan, penanganan perempuan. Tadi pasien perempuan jelas betul butuh perawat perempuan. Murid perempuan jelas butuh guru guru khusus yang perempuan. Walaupun guru laki-laki diperlukan juga, guru perempuan juga yang khusus diperlukan ada. Nah, perlu nggak sih misahin uang suami sama uang istri? Nah, kalau udah tahu tadi bahwa harta suami, harta istri, yes perlu. Kenapa? Mohon maaf Bapak Ibu, teman-teman, kok Bapak Ibu ini pasangan muda semua ya, sahabat muda semua. Pernikahan itu ikatan yang tidak terjadi seumur hidup. Pernikahan itu baru terjadi setelah kita sah menikah, sampai salah satu meninggal dunia atau terjadinya perceraian. Artinya perlu diatur dong hubungan muamalah tentang hartanya. Sudah Allah atur, namanya hukum waris. Bahwa kalau suami meninggal dunia, warisannya ke sini ke situ. Istrinya meninggal dunia, warisannya ke sini ke situ. Dari hartanya, maka harus jelas mana harta suami, mana harta istri. Jangan sampai jadi nggak jelas begitu. Misalnya seorang suami meninggal lebih dulu, dianggap semua harta suami sehingga istrinya hampir nggak dapat apa-apa. Padahal sebetulnya itu harta istri yang dibawa sejak beliau sebelum menikah, atau
Dia dapat warisan dari orang tuanya. Istri itu punya harta sendiri yang harus dihormati, makanya dijaga, jangan disatukan. Kewajiban finansial suami apa aja? Satu, memberi mahar. Nah, se semahal-mahalnya biaya pernikahan, saran saya, mahar please para sahabat laki, sahabat putra semua, sahabat muda, bro semua di sini, bro. Walaupun mahal biaya pernikahan, mungkin sampai harus minta bantuan orang tua, khusus buat mahar, tolong keluarin dari kantong kita sendiri. Karena inilah pemberian kita untuk menghalalkan istri kita. Jadi mahar dari kantong kita sendiri. Kewajiban suami. Memberi nafkahnya yang seperti apa yang sesuai dengan kemampuan, itu kewajiban suami. Yang ketiga, memberi nafkah dengan adil, adil dengan dirinya maupun adil dengan istri-istrinya yang lain. Dalam hadis disebutkan, berikanlah ia makan sebagaimana kamu makan, berikanlah ia pakaian sebagaimana kamu berpakaian, dan berikanlah ia tempat tinggal sebagaimana kamu tinggal. Artinya jangan sampai kita makannya enak, bajunya bagus, sementara istri kita makannya sederhana, bajunya sederhana. Jadi kalau kita level berpakaian kita, level penampilan kita, level makannya kita itu harus sama dengan levelnya istri kita. Yang keempat, memisahkan antara harta suami dan istri, dan yang kelima adalah berwasiat. Suami punya kewajiban berwasiat atas harta yang ditinggalkan. Lihat di surat Al-Baqarah ayat 40, surat Al-Baqarah ayat 240 dan Al-Baqarah ayat 234. Ya, 240 dan 234. Di situ memerintahkan seorang laki-laki untuk berwasiat untuk istri-istri yang akan ditinggalkan. 240 dinasah kemudian dengan 234. Lalu kewajiban finansial istri apa? Kalau istri sederhana, satu, menjaga harta suami. Dua, membelanjakan harta suami dengan amanah. Yang ketiga, memisahkan. Udah, ini aja kewajiban istri. Istri itu nggak ada kewajiban cari nafkah, nggak ada kewajiban memberi, nggak ada kewajiban apa-apa. Kewajiban istri sederhana. Oke? Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang bersempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Di surat At-Talaq ayat ke-7. Di sini di garis bawahan nih ya, orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Sekecil-kecilnya gaji suami tetap punya kewajiban menafkahi istri. Misalnya sama-sama kerja nih, gaji istri lebih tinggi dibandingkan dengan gaji suami, tetap suami wajib ngasih nafkah sama istri sebatas gajinya dia kemampuan. Istri solihah punya dua pilihan. Satu, saya ridho, saya rela dengan standar hidup gaji suami saya. Dan nggak berlebihan. Disyukuri ya pendapatan dari suami. Dan hidup dengan standar gaji suami. Pilihan yang kedua, bantu suaminya, pakai gaji dia. Karena dia punya gaji sendiri. Dan saya bersodakoh. Tadi Mas Turi menjelaskan dengan sangat detail. Laki-laki ketika ngasih namanya kewajiban, perempuan ketika ngasih namanya sodakoh. Dan saya sodakoh kepada suami saya biar bisa meningkatkan taraf hidup kami. Nah, pilihannya dua. Udah, gaji suami 5 juta, udah kita standar 5 juta aja. Uang gaji saya udah itu disimpan aja deh buat anak-anaknya, buat masa depan atau gimana. Saya rela walaupun gaji 20 juta tapi standar hidup 5 juta. Kenapa? Khidmat kepada suami. Biar menjaga egonya suami. Pilihan yang kedua, kalau suaminya bisa terima, Mas, gajimu 5 juta, gajiku 20, ini yang 10 kita pakai bareng ya, biar standar hidup kita lebih baik. Yang 10 aku tabung. Kalau istrinya ridho, suaminya rela, boleh. Tapi suami ingat, rumus buat suami sederhana. Kalau istri nggak boleh minta, tapi kalau diterima, kalau dikasih boleh nerima, ya. Tapi nggak boleh minta. Saya mungkin waktunya sudah sedikit lagi ya. Saya mungkin langsung aja gambaran besar mengelola keuangan. Ini malah terakhir, kenapa? Karena ini urusan strategi. Urusan strategi itu ya fleksibel lah gimana caranya. Tapi kalau orang keuangan, bicara keuangan itu sederhana pakai dua kotak ini. Yang atas namanya kotak cash flow, yang bawah namanya kotak neraca. Yang teman-teman yang pakai HP boleh di zoom dulu ya. Boleh dilihat dulu ke HP-nya karena Anda nggak bakal paham kalau dengar suara aja. Kotak yang atas namanya cash flow, yang bawah namanya neraca. Oke, cash flow itu ada uang, ada kotak masuk penghasilan, ada kotak pengeluaran di bawah. Uang masuk, uang keluar, uang masuk, uang keluar. Uang masuk penghasilan bisa jadi 4 sumber. 1 gaji, 2 honor, 3 hasil usaha, 4 hasil investasi. Pengeluaran saya bagi juga jadi 4. Zakat, infak, sodakoh atau kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kewajiban kita kepada orang lain yaitu cicilan.
Yang ketiga, kewajiban pemenuhan kebutuhan kita di masa yang akan datang, namanya saving untuk masa depan. Yang keempat adalah memenuhi keinginan kita di masa kini, namanya shopping. Nah, ini sesuai banget nih tadi sama Ustadz Masturi ya. Kewajiban didahulukan. Nomor satu, begitu terima penghasilan, bayar zakat dulu. Kalau apalagi kalau sudah di atas nisab. Kalau belum di bawah nisab bagaimana? Di bawah nisab nggak wajib zakat ya, tapi kalau mau sedekah itu akan lebih baik lagi. Yang kedua, bayar cicilan utang. Kenapa? Ini kewajiban kita. Kalau ditunda biasanya resikonya tinggi. Belaga lupa lah, kemudian ya nanti kena denda, disita, barangnya diambil dan seterusnya. Yang ketiga saving. Kenapa saving dulu baru shopping? Karena yang namanya saving itu sedikit, shopping itu butuhnya besar. Kalau shoppingnya duluan, cenderung shopping itu gaya gravitasinya besar. Kalau yang namanya shopping itu pengennya ya semua dihabisin. Nah makanya saving dulu deh baru shopping. Saya nulis buku judulnya adalah Habiskan Saja Gajimu. Nah, habiskan saja gajimu. Nah, di buku ini dijelaskan gimana cara ngatur duit supaya kita enak ngabisin gaji, bukan nyisain tapi ngabisin ya. Yang penting adalah bukan bagaimana caranya menyisakan uang, tapi bagaimana caranya menghabiskan uang di jalan yang benar. Nah, saya mau fokus lagi. Kalau urutan saving, tadi kan Mas Turi bilang nomor satu penghasilan. Yes, berdayakan diri kita, potensi yang kita miliki dimaksimalkan untuk sebaik-baiknya pemenuhan terhadap kewajiban kita untuk menafkahi keluarga. Khusus untuk laki-laki, ini wajib banget. Untuk perempuan cuma jadi tambahan aja. Penghasilan kita wajib banget kita mengoptimalkan diri supaya bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga kita. Bisa dari gaji, bisa dari honor, bisa hasil usaha, bisa hasil investasi. Boleh empat-empatnya lebih bagus lagi. Itu dari sisi penghasilan. Tawakal kepada Allah, insya Allah yang namanya rezeki Allah cukupkan. Nggak ada rezeki yang kurang kecuali itu hanya sebuah cobaan. Di surat An-Najm ayat 60, aduh saya lupa ayat 60-an, Allah itu memberikan kita dua kemungkinan. Allah itu dan dia yang memberikan kita kekayaan dan juga kecukupan. Kita kemungkinan dua, agenia, menjadi agenia atau menjadi kona'ah gitu kan, menjadi kaya atau menjadi cukup. Itu dua kemungkinannya. Penghasilan kita itu menjadikan kita kaya atau menjadikan kita cukup. Bicara tentang pengeluaran, teman-teman, referensinya boleh lihat, baca, selami kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Di surat ke-12 ayat 60-an juga, Nabi Yusuf alaihissalam itu ketika menakwilkan mimpi raja, kemudian bilang, akan datang 7 tahun masa panen, ikuti dengan 7 tahun masa paceklik, bertanamlah sebagaimana biasa, maka apa engkau tuai, hendaklah engkau biarkan dibulirnya, kecuali sedikit untuk engkau makan. Nah, menarik tadi Mas Suri tadi sampaikan begini. Nomor satu pendapatan, yang nomor dua penyimpanan, nomor tiga pembelanjaan. Ini cocok banget, Ustaz. Setelah dapat gaji, simpen dulu baru makan. Jangan terbalik. Dapat gaji, makan dulu, berhadap pada sisa buat disimpan. Aduh, uang itu diciptakan bukan untuk disisakan. Uang itu diciptakan untuk dihabiskan. Nah, gimana cara ngabisinnya? Setelah zakatnya kita bayarkan. Yang kedua, kita bayar cicilan, simpan dulu, baru belanja. Atau istilah saya adalah saving dulu, baru shopping. Ada pantunnya nih. Saya ingat nggak pantunnya ya? Oh, kerudung pink. Sebentar. Baju biru, kerudung pink. Saving dulu baru shopping. Gitu. Baju biru, gamis biru, kerudung pink. Saving dulu baru shopping. Agak maksa dikit tapi nggak apa-apa lah ya. Yang terakhir mengenai penyimpanan ada 3 jenis harta. Ada harta transaksional, harta guna pakai, dan harta investasi. Dalam jangka panjang, jangan terjebak memperbanyak harta yang sifatnya guna pakai. Rumahnya, mobilnya terus diperbesar, tapi lupa berinvestasi. Padahal untuk jangka panjang, kita perlu yang namanya investasi, karena fisik tidak selamanya sehat, fisik tidak selamanya kuat untuk terus bekerja, bahkan kita dilarang bekerja karena masuk usia pensiun. Oleh karena itu, sumber penghasilan kita bukan lagi cuma dari penghasilan yang seperti gaji atau honor, tapi juga harus punya aset yang bisa jadi sumber penghasilan, boleh bisnis, boleh juga investasi untuk jangka panjang.
Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa demikian saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf kalau misalnya waktunya terlalu panjang. Kalau masih ada waktu, insya Allah kita masih bisa diskusi lebih lanjut. Saya kembalikan lagi kepada Kak Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.